Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Hafiz. Pada kali ini saya akan membahas mengenai keutamaan di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Yang pertama itu ialah wujud istiqomah. Sering kita lihat bahwasanya orang-orang yang berkurang intensitas ibadahnya di bulan Ramadan pada 10 hari kedua misalnya menjadi berkurang dalam ibadahnya dalam melakukan sholat tarawih karena mungkin sudah mulai banyak kesibukan, entah itu membeli segala keperluan untuk lebaran dan berkurang frekuensi dalam tadarus, mengaji baca Al-Qur'annya dengan alasan yang sama, padahal di dalamnya tersimpan banyak kebaikan yang sayang untuk dilewatkan. Keutamaan istiqomah dalam beribadah bulan Ramadan memiliki pahala yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua, jauh dari godaan duniawi. Menjalankan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan di 10 hari kedua artinya sebuah bukti bahwa orang tersebut mampu menahan dan menjauhkan dari godaan duniawi yang berlebihan. Tidak seperti banyaknya orang-orang yang menghabiskan waktu untuk mengobrol dengan teman-temannya dengan alasan buka puasa bersama, atau orang-orang yang tidak menjalankan sholat tarawih dengan alasan harus menyiapkan keperluan lebaran. 3. Dikabulkan doa-doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Pada bulan suci Ramadan, 10 hari kedua ialah hari-hari terbaik untuk berdoa demi kebaikan dunia dan akhirat. Karena pada hari-hari itu Allah memberikan kenikmatan yang di dalamnya terdapat dikabulkannya doa-doa bagi hambanya yang memohon ampunan. Waktu terkabulnya doa yang paling mustajab ialah ada di bulan Ramadan. Yang keempat, sukses dalam ibadah Ramadan. Dalam ayat suci Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran dijelaskan bahwasanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian sukses dan berhasil. Intisari dari ayat suci Al-Quran ini merupakan bukti bahwa seseorang mencapai sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan karena mampu menjalankan ibadah Ramadan hingga 10 hari kedua. Tentu sebuah kenikmatan iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Sukses dunia dan akhirat menurut Islam ialah mampu menjadi duniawi hanya sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, bukan mementingkan dan menjadikan duniawi sebagai yang utama. Kelima, mendapatkan kemudahan selama Ramadan. Allah menginginkan bagimu kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran untukmu. Dan hendaknya kalian sempurnakan bilangannya dengan bertakbirlah, mengagungkan kebesaran Allah sesuai dengan yang Allah berikan petunjuk kepada kalian agar kalian bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah memberikan kemudahan bagi orang yang menjalankan ibadah Ramadan di 10 hari kedua dengan diberikan kekuatan agar mampu selesai hingga akhir Ramadan. Pahala berzikir di bulan Ramadan dapat dijalankan terus-menerus hingga 10 hari kedua bulan Ramadan dan hingga akhir Ramadan, sehingga mendapatkan kemudahan yang luar biasa dari Allah di setiap jalan kehidupan dunia dan akhirat. Yang keenam, memiliki iman lebih dalam. Jika engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaran baik-baik, karena padanya pasti terdapat kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang akan dilarang. Riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dan Abu Nuaim dalam Hilayatul Al-Luwiyah. Orang yang menjalankan ibadah di Ramadan 10 hari kedua akan memiliki rasa iman yang lebih dalam karena ketekunan dan karena wujud istiqomahnya. Yang ketujuh, jalan untuk bersyukur. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan niat dalam bentuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa
dari sejak terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, merupakan bukti bahwa manusia bersyukur sebab tidak semua orang diberi nikmat mendapat umur dan kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan di 10 hari kedua. Yang kedelapan, mudah di dunia dan di akhirat. Ayat ke-184 surat Al-Baqarah. Pada hari-hari yang tertentu, barang siapa yang sakit atau safar, maka mengganti di hari lain. Bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan membayar kelebihan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibadah puasa Ramadan di 10 hari kedua mudah dijalankan bagi orang yang ikhlas. Bagi yang berhalangan boleh mengganti di hari lain dan akan tetap mendapat pahala yang sama seperti ketika bulan suci Ramadan. Yang kesembilan, jalan kebaikan lebih luas. Setiap orang miskin diberi setengah sok. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1688. Pada bab Al-Itham fil Fidyah nisfu sok dan Muslim nomor 2080. Menjalankan ibadah di Ramadan hari 10 yang kedua tentu sebuah kenikmatan karena diberi jalan untuk berbuat kebaikan dan mendapat pahala lebih luas, seperti sholat tarawih, berzakat, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu ke-10, mendapat petunjuk di tiap malam Ramadan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Quran Surat Al-Qadr ayat 1. Di setiap malam, orang yang menjalankan ibadah Ramadan hari-hari ke-10 yang kedua akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut mampu menikmati indahnya Ramadan dan diberi kekuatan agar bisa menjalankan ibadah hingga akhir Ramadan. Dan Al-Qur'an diturunkan setelah melewati 24 hari Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dari Watsilah bin Asqa Al-Munawi menyatakan bahwa para perawinya yang terpercaya dan dihasankan oleh Albani, hari-hari ibadah Ramadan di 10 hari yang kedua tentu sudah dekat dengan Lailatul Qadar, yang merupakan malam yang sangat mulia. Orang tersebut menjadi orang yang menunggu malam tersebut dengan penuh rasa iman. Oke, sekian cukup dari pembahasan kita kali ini mengenai keutamaan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Bila ada keutamaan di 10 hari kedua bulan Ramadan yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like and share bila mana video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.